Mah ya? Mah. Lain mah apa? Migrain. Tadi? Pernah kemarin itu sakitnya sekali Ketiga sekali sudah sembuh. nggak pernah. Oke. Sebenarnya begini, sakit itu sebenarnya disebabkan oleh dua faktor secara umum, ya. Faktor skaler dan faktor diskaler. Ya. Kalau faktor skaler itu biasanya penyebabnya cuaca yang tidak bersahabat, ya. Kemudian ada virus, ada bakteri, ya. Sekarang yang kita takutkan ini kan adalah virus corona, kan. Kemudian sebelumnya juga ada mata merah, itu disebabkan oleh virus, flu, pilek itu disebabkan oleh virus juga. Kemudian yang ketiga itu disebabkan oleh keracunan. Ya kan sering kita dengar satu sekolah itu ke puskesmas. Ya, setelah dicek mereka sama-sama makan nasi goreng yang sama, dan setelah diteliti saus yang digunakan untuk nasi goreng itu kadaluarsa, itu keracunan itu. Ya. Kemudian disebabkan oleh kecelakaan baik di jalan maupun di tempat kerja, bangunan misalnya ada orang jatuh, kan sakit kan. Kemudian terakhir disebabkan oleh bencana alam. Ya, kemarin ada banjir, kemudian ada gunung meletus, itu bisa orang sakit. Oke. Nah, sakit-sakit ini namanya sakit skala, sakit medis. Sakit ini harus disembuhkan di rumah sakit. Apakah ya kelas rumah sakit lah, puskesmas atau klinik-klinik gitu ya, yang ditangani oleh tim-tim medis. Gitu. Kemudian ada sakit niskala. Sakit niskala itu penyebabnya bisa saja karena pengaruh kekuatan buta, energi buta, ya, para buta kala. Itu contohnya di rumah, kalau kita membangun rumah itu harus mencaru dulu, memohon kepada sang roh-roh yang ada di sana bahwa kita akan membangun rumah di sana agar kita harmonis. Makanya disajikanlah caru-caru itu agar tidak terganggu. Kalau membangun begitu saja bisa, tanpa upacara bisa selesai, tapi begitu bangunan selesai kita tinggalkan pasti ada gangguan. Gitu. Kemudian disebabkan oleh manusia sakti, ya, banyak orang-orang sakti, orang-orang yang mengeluarkan disebut dengan anti-wujud itu bisa menyakiti orang. Gitu. Tapi dasarnya kita itu ada salah, kalau kita tidak ada salah nggak bisa. Kemudian ada sakit disebabkan oleh fitre itu orang yang sudah meninggal, itu banyak sekali terjadi. Misalnya seorang nenek dia berjanji di Petaraian Guru mungkin mesesaudan apa itu, kalau tidak disautkan karena mati dia, itu dia akan menyampaikan pesan kepada keluarga, dibikinlah keluarga sakit agar dia mau lunas raos itu. Ketika lunas raos di sana dia mengungkapkan bahwa dia ada ketiutangan di Petaraian Guru atau di mana. Gitu. Kemudian sakit disebabkan oleh resi. Para resi itu adalah orang-orang penekun spiritual. Misalnya dalam satu keluarga itu ada dulu kakek atau kumpi kita melaksanakan misalnya melaksanakan pengobatan atau melaksanakan menjalankan pedalangan, pertupengan. Kemudian tidak ada yang melanjutkan, beliau kecewa. Dibikinlah keluarga itu agak kacau, sehingga ada niat untuk bertanya ke orang-orang yang ngerti berhubungan dengan roh-roh itu. Ketika bertanya, beliau mengungkapkan siapa yang mau meneruskan ketamian itu bisa hidupnya sejahtera. Terakhir, penyakit niskala terakhir itu adalah penyakit disebabkan oleh karma seseorang. Lahir misalnya tidak punya jari tangan atau cacat, itu disebabkan oleh karma. Nah, ini kalau misalnya sakit magic itu disembuhkan oleh para balian. Kalau misalnya lupa mencaru, itu pemangku suruh menyelesaikan atau pedanda, ya. Kemudian kalau sakitnya kena itu para resi ya mengguru ke. Kalau sakitnya kena karma ya kita harus menerima dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik demi karma-karma kita terselesaikan. Artinya jelas sekali sakit medis itu disembuhkan oleh
para tim medis, apakah itu perawat, apakah itu bidan, dokter dan yang dokter anak itu. Kalau penyakit niskala itu disembuhkan oleh para penyembuh tradisional seperti Balian, Pemangku, Tapakan, Dukun. Nah kita di sini yang kita kembangkan adalah satu penyakit yang belum banyak diketahui di masyarakat, namanya penyakit pikiran, dalam bahasa Balinya penyakit manah. Sehingga sakit itu ada 3 sekarang, ada sakit medis, ada sakit medis, ada sakit manah. Sakit medis disembuhkan oleh penyembuh tradisional, sakit medis disembuhkan oleh penyembuh modern, dokter. Ya. Penyakit manah itu bisa disembuhkan di Ambara Ashram ini dan cabang-cabangnya ada di Bali. Kita sudah punya ratusan cabang yang bisa membantu masyarakat yang terkena penyakit akibat pikiran. Nah sekarang bagaimana ciri-ciri orang terkena penyakit pikiran? Orangnya biasanya emosinya itu agak tinggi dia, cepat marah, mudah tersinggung, sering khawatir, cemas, gelisah, takut tanpa sebab yang jelas, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, ya, tidak percaya diri, ya, kemudian tiba-tiba bersedih sekali. Rasanya hidup ini nggak ada artinya, bahkan bisa bunuh diri, ingin bunuh diri. Itu. Lebih baik saya mati daripada hidup. Pas lagi nggak sadar gitu. Iya. Nah, kemudian kalau ini berlanjut, biasanya tidurnya agak susah. Kalau tuh dia bisa tidur, cepat bangun. Orang sedikit aja ada orang bicara dia bangun gitu. Nah, kalau ini terus menguasai, ya, kalau Anda dikuasai ini ya, pertama yang diserang itu adalah mah. Ya. Mah muncul bukannya karena tidak teratur makan atau apa. Itu sebagian besar orang mah itu disebabkan kekhawatirannya tinggi. Khawatir artinya berpikir negatif ke masa depan. Gitu. Nanti kalau begini dan terasa terjadi gitu. Sehingga dia gelisah. Begitu gelisah itu asam lambung naik. Oke. Asam lambung naik ini akan menekan posisi jantung, sehingga jantung ini geraknya tidak bebas. Kadang-kadang dug cepat, kadang-kadang dug lambat. Ya, dia pikir dia sudah kena jantung. Aduh gimana ini? Ya. Nanti kalau sakit jantung katanya orang jantung itu mati, nanti kalau saya mati gimana, punya anak 2 masih kecil-kecil. Kan takut jadinya mati kan? Tadi ingin mati, berpikir mati, takut mati. Itu. Dengan kecemasan berlebihan lagi, detak jantung tidak teratur. Ketidakteraturan detak jantung ini akan mengganggu pernapasan. Terkadang kita ngah-ngah bernapas. Jalan sedikit, capek. Berpikir sedikit, capek. Itu. Tambah cemas lagi karena sudah pikir dirinya asma. Tambah khawatir, tambah cemas lagi, terganggu asam lambung lagi naik. Ya. Kemudian ini bisa turun ke perkemihan. Sering kencing, walau tidak banyak minum. Kadar gula naik, sehingga dikenal dengan kencing manis. Dia pikir dirinya kencing manis, tambah takut lagi karena dia dengar bahwa orang kencing manis itu kalau luka nggak tersembuhkan, bisa saja nanti kaki dipotong kalau luka, dan dia pikir nyata itu. Tambah cemas lagi, tambah khawatir lagi, naik ke saraf dan otak, ya, sakit kepala gitu, vertigo, susah tidur, kadang-kadang ngambil pulpen aja gemetar gitu. Ini sudah kesarap ya. Gitu. Pusing terus, pusing. Sudah dikasih obat tetap juga pusing. Gitu. Nah kemudian baru dia gini kena. Setiap persendian sakit. Ini bau sakit. Ya. Apa nih? Tulun sakit, bangkian sakit, entuk sakit, pegelangan kaki sakit, kegerijin limo sakit, gitu. Ya. Nah,
Kalau ini berlanjut, inilah yang melemahkan sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan imun sistem. Kalau imun sistem lemah, virus masuk mudah masuk. Ya. Kemudian sel-sel ganas itu bermunculan, makanya ada kanker, ada tumor. Itu akibatnya kalau terus stres. Itu ciri-ciri orang stres ada masuk di sana? Ada. Oh ada. Oh. Cemasnya berlebihan. Cemasnya berlebihan. Contohnya gini, misalnya suami bekerja, tiba-tiba hujan, udah panik, atau gimana? Gitu. Nanti dia begini, dia begitu, nanti dia. Apalagi di telepon susah guru, tambah cemas. Tambah cemas lagi. Pikirannya udah takut yang aneh-aneh guru, apa Iya, jatuh iya. nanti gimana gitu. Tabrak atau dilari sama orang, gitu ya. Iya. Ya apalagi ke anak-anak nggak ada kan. Iya. Nah di sana lah cepat marah gitu, Cemas. saja ya. Nanti sudah sampai di rumah marah-marah lagi. Kenapa nggak angkat telepon gitu ya? Enggak, kasihan kok ini gimana tadi hujan gimana. Kayak gitu. Emangnya suami masih kecil gitu nggak? Enggak kan sering ini kalau kita kan dagang, kita ambil barang kayak gitu. Oh, enggak. Nah hebatnya sakit-sakit yang tadi itu, yang namanya keluhan-keluhan tadi itu, misalnya mas, keluhan jantung, keluhan hati, kalau dicek di lab itu nggak ada kelihatan apa-apa. Pernah nggak cek itu? Nah, Dokternya bilang apa? Normal. Dokter bilang normal, tapi yang sakit kita. kok sakit, bingungnya di situ. Ini dokter apa ini? Saya sakit dibilang normal, kan gitu jadinya. Iya. Karena saya ini kayak gitu. Jadi nggak ada apa-apa, padahal kok sakit. kayak Iya, gitu. iya, iya. Memang kata dokter itu benar. Sehingga sakit-sakit seperti ini tidak bisa tuntas oleh obat-obatan kimia ataupun herbal. Kenapa? Karena obat-obatan sifatnya hanya meredakan. Minum obat kan lega kan? Iya. Tapi begitu habis khasiat obat, kumat lagi. Makanya kalau di apa namanya, di medis ini sakit-sakit ini seumur hidup harus pakai obat. Ya, kalau orang jantung, asma, seumur hidup harus pakai obat. Gitu. Ingat, obat hanya meredakan saja, tidak mampu menyembuhkan secara total. Nah, apa yang harus kita lakukan? Obat apa yang harus kita gunakan agar sakit-sakit yang disebabkan oleh pikiran ini bisa tuntas? Karena penyebabnya adalah pikiran, maka pikiran inilah yang harus kita rubah. Ya, kalau orang-orang sakit itu pikirannya itu menderita, dia merasa hidupnya paling menderita di dunia. Ya, menderita karena sakit ini. Ya. Gak sembuh-sembuh kan menderita. Nah ini namanya penderitaan fisik. Itu sakit, seseorang sakit. Sakit kecil saja, bukan emah, bukan asma, bukan jantung. Sakit lebih paling kecil itu misalnya ketika kita makan sesuatu, ada satu nyelip di gigi, itu enak nggak? Rasanya gimana? Kayak aneh. Aneh kan? Itu sudah menderita. Penderitaannya kecil kita bilang. Apalagi ini sudah kena mah, itu kan sama sedih lagi kan. Kedua, penderitaan kedua, seseorang bisa bersedih karena dia kekurangan uang, pasti sedih. Ketiga, karena kelebihan utang. Itu secara fisik, penderitaan fisik. Penderitaan kedua itu penderitaan secara mental, mentalnya yang bermasalah. Nah, ini terjadi ketika seseorang itu karena harapan-harapan setiap orang itu dihormati, dicintai, dikasihi, disayang. Ya. Misalnya kita suami istri, kalau Anda tidak mendapatkan sayang, perhatian dari dia, pasti akan kecewa. Demikian juga istri, kalau tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari suami, pasti menderita. Itu dengan suami. Misalnya kita bermasalah dengan anak lagi, anak yang tidak nurut, bermasalah dengan mertua lagi, masalah dengan ipar lagi. Ini karena parah.
Itu Kamu menderita gitu. sama menderita, sama sakit gitu. Nah, inilah sebab-sebab penderitaan. Sekarang bagaimana kita merubah penderitaan agar menjadi bahagia gitu. Ini aja. Siapa yang bisa berbahagia itu pasti sehat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbahagia? Itu jadi pertanyaannya. Ya, salah satu cara kita berbahagia ya, adalah dengan mensyukuri hidup kita ini. Kita syukuri apa yang ada, apa yang terjadi sekarang ini. Ya, setiap hari kita bersyukur apa yang terjadi sekarang. Sekarang Anda harus bersyukur. Karena apa? Karena Anda langsung diterapi oleh Pak Ade Surambara, Pembangun Yoga Tertawa, pengembang Yoga Tertawa, pendiri Bali Lekit Bukan. Jarang orang bisa berhadapan seperti ini. Ya, biasanya kita ngambil pasien 100 orang sekali, 200 orang sekali. Ini kita bisa bertiga kali ini. Ya, Anda bersyukur enggak? Ya, kan sebuah bahagia. Gitu. Nanti kita bisa breakfast bersama. Tadi jalan-jalan kaki bersama itu kesempatan yang luar biasa. Ini kita ada karma. Ada karma sehingga kita bisa nginep di rumahnya guru apalagi. Jarang orang bisa. Itu syukuri ya. Misalnya besok pulang ke desa Penida, begitu bangun pagi, syukur saya masih hidup. Ini pegang perutnya suami, naik turun apa enggak? Kalau naik turun, syukur suami saya hidup. Anak-anak juga dipegang, oh syukur anak saya hidup. Kenapa? Karena begitu kita bangun pagi, ya ratusan orang mati di seluruh dunia. Karena setiap detik ada orang mati. Untungnya kita belum dipilih untuk mati. Ya. Tapi Anda kan belum mati kan, sudah ada umur berapa kemarin 78 tahun. Jauh. Ya, jangan berpikir mati sekarang. Minum racun pun Anda, gantung diri pun Anda, nyemplungkan diri ke jurang pun tidak bisa mati karena garis matinya belum ada. Ya, ini patut Anda syukuri. Nah, setelah itu jalan pagi seperti tadi, kita sebaiknya tanpa alas kaki agar kita bisa nyambung dengan ibu pertiwi. Karena ibu pertiwi ini memberikan energi kehidupan. Ya, kaki kita menyentuh bumi, ya, nafas kita menghirup udara segar, matahari menyinari kita. Kalau ada air, tadi kan kita kena air juga kan. Ini kita menyatukan 5 unsur yang ada di dalam diri kita, Panca Mahabhuta itu. Karena tubuh kita ini terdiri dari Panca Mahabhuta. Tanah itu adalah perwujudan dari tulang-tulang yang keras ini yang ada di tubuh kita. Ya, gigi kita berasal dari tanah. Kemudian zat cair yang ada di dalam tubuh kita, darah, keringat, ludah, pokoknya yang cair-cair itu semua kita ambil dari air yang ada di alam semesta. Ya, api ini suhu kita, makanya kita perlu sinar matahari agar suhu kita naik normal. Gitu. Kemudian udara yang kita hirup ini adalah sarwaksana, energi. Gitu. Kemudian kita di bawah lindungan langit. Kita apakan enak tadi kan kita jalan pagi. Ini lanjutkan nanti di seperti itu ya, minimal 15 sampai 30 menit lah. Ya. Pasti kita lebih tenang, lebih sabar. Gitu. Nah, sekarang yang kedua cara memunculkan bahagia itu setelah bersyukur gimana perasaan kita? Bahagia kan? Angkat bibir kanan, bibir kiri. Nah, senyum dengan manis. Coba lihat pasangannya. Nah, mana lebih suka melihat dia tersenyum atau nyebang? Nah, biasanya kamu nyebang kan? Nah, kadang-kadang dia sedih melihat kamu nyebang. Maka sekarang kadang-kadangnya dihilangkan. Ya, terus kamu senyum, nyebangnya dihilangkan. Walaupun hati ini sedih, kalau kamu angkat bibir kanan, bibir kiri, tapi pasti hilang sedihnya. Gitu. Coba angkat bibir kanan, berusaha bersedih, coba sedih, senyum lagi, sedih lagi, senyum, tapi bersedih, bisa nggak? Nggak bisa. Coba sekarang turunkan bibirmu, bahagia, turunkan, bahagia, nggak bisa.
Maka kalau kita ingin bahagia, naikkan titik bibir kanan, bibir kiri. Minimal setengah senti aja udah bahagia. Gitu. Kemudian memunculkan, kalau bersyukur itu frekuensi kebahagiaannya itu 200 Hz, itu ada penelitian. Kalau tersenyum 250. Kalau ingin 300 kita harus bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Coba sambil la 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 bersedih. La 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 la. Bersedih? Nggak bisa. Itu udah 300. Kalau mau 300 ini. Di Bali senang, di Nusa tangannya gerak. Di Bali senang, di Nusa senang, di mana-mana hatiku senang. Di Bali senang, di Nusa senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Bisa kamu bersedih? Nggak bisa. Satu lagi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah sehat tubuh kita, pikiran jadi tenang. Pikiran jadi tenang, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk lama-lamanya. Mau kamu sedih kalau nari? Enggak. Ya. Kalau bernyanyi dengan sloka bisa belum? Bisa. Bisa Guru ya. Ya apapun bisa. Misalnya biar kamu jadi 400 dengan bernyanyi ya. Siwa 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 sambo, siwa 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 sambo, Mahadewa sambo, Mahadewa sambo, Jaya jaya Siwa sambo, Jaya jaya Siwa sambo, Mahadewa sambo, Mahadewa sambo. Loka ya kan? Loka apa kamu? Ada dari Guru kita. Ya, coba. Yada yada hidarmasya, yadir bawati barata, amin tanam adarmasya, nadat manam trijamya. Kan? Itu kan bahagia kamu kan? Kemudian bahagia yang paling tinggi ketika kita coba gimana perasaan? Sedih nggak? Kalau ketawa sedih apa gimana? Senang. Senang ya.
Senang adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pikiran. Kalau hahaha tadi itu menyembuhkan sakit-sakit yang ada di perut ke bawah. Ya, apakah mah, apakah ginjal, apakah kencing manis, ya, menstruasi tidak teratur, masalah reproduksi, gitu. Bahkan pada cowok-cowok itu burung mati itu bisa tersembuhkan dengan yang tertawa. kalau kamu terserang asma, keluhan ada di jantung, ada di hati, ada di paru-paru, itu di dada. Tawanya beda, bukan hahaha, tapi perhatikan jantung. Kan ada getaran di dada kan. Itu dia. Ya di sini. Itu pasti itu akan menyembuhkan, akan membenahi sel-sel atau saraf-saraf yang lemah di sana. Nah, kalau emosimu tidak teratur, emosinya suka meledak-ledak, itu pusatnya di tenggorokan, namanya ada tiroid di sana. Ini kita harus stabilkan dengan mulut dibulatkan, kemudian ho 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 ho, katakan tenggorokan, kemudian ho 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 itu rongkongan. Ya, besok-besok kalau kamu marah dengan seseorang langsung hilang nggak marah? Iya, nggak jadi marah. Nah, sekarang kalau sakitnya di kepala, susah tidur, pusing-pusing, vertigo gitu. Orang vertigo itu karena pasokan oksigen kurang kotak. Sakit sirah itu pasokan oksigen kotak kurang. Maka tertawanya adalah tutup mulut dan ya. Nah, itu kalau pusing-pusing ya. Nah, sekarang kalau sakitnya komplikasi, mah ada, keluhan jantung ada, sakit kepala ada, kencing manis ada, kan ada orang itu kan. Tertawa apa yang harus digunakan? Ini tertawa yang paling sakti, bisa menyembuhkan semua macamnya. Coba buka mulut dengan keras, tertawa sekeras-kerasnya, tetapi tanpa ada suara.
Ketika kamu tertawa, apa yang kamu rasakan? Bahagia. Bahagia. Tadi kan orang sakit karena dia menderita. Sekarang kamu sudah bahagia, pasti kamu akan sehat. Makanya motto kita di sini adalah aku tertawa, aku bahagia, aku sehat. Ayo, aku tertawa, aku bahagia, aku sehat. Aku tertawa, aku bahagia, aku sehat. Untung nggak, Om? Kamu ikut program privat, ya beginilah pemirsa. Kalau kita ingin ikut program privat penyembuhan, privat pembukaan pintu rezeki, kita bisa langsung seperti ini. Kita bisa nginep di sini, kita bisa jalan pagi bersama, kita bisa latihan bersama, kita breakfast bersama, nanti makan lunch bersama, dinner bersama. Ya, itu keuntungan kalau kita ikut program privat. Ya, mulai tahun baru kita membuka program privat. Ya, harus sebelumnya kan peserta kita 100-200. Ya, sekarang kita lebih intensif kepada siapa yang tidak suka beramai-ramai bisa mengikuti program privat. Silakan hubungi 081 338 243824. Itu ikut program spesial. Sampai jumpa. Gimana perasaanmu, sampaikan kepada mereka? Perasaan sangat senang, bahagia, yang mungkin ada emas, pikiran kurang baik, jadi lebih baik. Dengan ikut program privat ini gimana? Dengan ikut program privat ini. Apa aja yang kamu dapatkan? Ilmu. Ilmunya, Dalam ilmu dari ilmu, kemudian istirahat juga nyaman di sini. Pelayanannya sangat baik, sangat nyaman. dimasakin, siapa yang masakin? Istrinya guru langsung. Yang masakin ini sangat kehormatan bagi kami. Yang masakin istri guru langsung ya. Dan semua ibu. Oke, terima kasih ya. Kamu ada Perasaan saya sama dengan itu. ya. Ya, sekarang kita nikmati jus. Oke. Ya. Ini ada apa namanya ini ya, jaja apa ini? Jaja waluh. Jadi walau Jaja waluh, waluh bahasa Indonesia-nya apa? Kebeli parah. Abu di sini. semester apa namanya? Di Nose Labu semacam. Dulu tuh temen Beli Itu gantung. membeli. parang. Kalau gantung yang kayu itu,